Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang berbahagia, selamat bertemu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi mendalami puisi. Sebelum memperhatikan video pembacaan puisi, perhatikan penjelasan berikut. Peserta didik yang berbahagia, dalam puisi terdapat suasana, tema, dan makna puisi. Yang pertama, suasana puisi. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Ada suasana sedih, bahagia, cemas, gelisah, bahkan mungkin sedih, dan sebagainya. Yang kedua adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang terdapat dalam puisi yang dikemukakan penyair lewat puisinya. Tema dalam puisi bermacam-macam. Ada tema kemanusiaan, keadilan, kesedihan, alam, kemanusiaan, dan sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah menentukan tema. Langkah-langkah menentukan tema puisi. 1. Cermatilah judul puisi. 2. Perhatikanlah diksi atau kata-kata yang dominan. 3. Pahami makna konotasi pada puisi. 4. Parafrasekan puisi. 5. Cermati siapa yang dimaksud dalam kata ganti. 6. Carilah makna yang tersembunyi. Yang ketiga adalah makna puisi. Makna puisi adalah arti atau isi yang didapatkan oleh pembacanya setelah membaca puisi tersebut. Berikut langkah-langkah menemukan makna puisi. 1. Mendengarkan atau membaca puisi secara berulang-ulang. 2. Memahami makna kata kunci. Kata kunci adalah kata yang sering diulang-ulang oleh penyair di dalam puisi. 3. Mencatat kata-kata yang sulit. 4. Menulis kembali kata kunci. 5. Merumuskan makna secara utuh. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Lafal atau vokal. 2. Ekspresi. 3. Intonasi. Dan yang keempat, gestur. 1. Lafal. Lafal merupakan cara seseorang atau sekelompok dalam mengucapkan suatu teks atau puisi. Suatu kata dapat diucapkan secara berbeda-beda oleh seseorang atau beberapa orang. 2. Intonasi. Intonasi merupakan panjang pendek suara dalam membacakan suatu teks atau tinggi rendahnya dalam melafalkan kalimat. 3. Ekspresi. Ekspresi juga dipahami sebagai suatu proses ungkapan perasaan atau emosi. Yang keempat, gestur. Gestur adalah gerak-gerik tubuh yang harus dilakukan ketika membaca puisi. Di dalam gestur juga ada mimik, yaitu ekspresi penghayatan dari puisi yang dibacakan. Kita akan menyimak video pembacaan puisi oleh Dwi Astuti Indriati. Setelah memperhatikan video pembacaan puisi ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menentukan suasana, tema, dan makna puisi. Yang kedua, peserta didik dapat membacakan puisi dengan memperhatikan lafal, vokal, ekspresi, intonasi, dan gestur dengan baik. Baiklah peserta didik yang berbahagia, marilah kita simak video pembacaan puisi berikut.
dengan kasih sayang. Buah karya W.S. Rendra. Dengan kasih sayang kita simpan bedil dan kelewang. Punahlah gairah pada darah. Jangan dibunuh para lintah darat. Ciumlah mesra anak jadah tak berayah, dan sumbatkan jarimu pada mulut peletupan. Karena darah para bajak dan perompak akan mudah mendidih oleh pelor. Mereka bukan tapir atau badak. Hatinya pun berurusan dengan cinta kasih, seperti jendela terbuka bagi angin sejuk. Kita yang sering kehabisan cinta untuk mereka, cuma membenci yang nampak rompak. Hati tak bisa berpelukan dengan hati mereka, terlampau terbatas pada lahiriah masing pihak. Lahiriah yang terlalu banyak meminta terhadap sajak yang paling otupis. Bacalah dengan senyuman yang sabar. Jangan dibenci kaum pembunuh. Jangan biarkan anak bayi mati sendiri. Kere-kere mengemis lagi. Dan terhadap penjahat yang paling laknat, pandanglah dari jendela hati yang bersih. Peserta didik yang saya banggakan, perhatikan penjelasan puisi berjudul Dengan Kasih Sayang yang sudah anak-anak simak tadi. Anakku yang saya banggakan, suasana dalam puisi Dengan Kasih Sayang adalah semangat untuk berbenah diri menuju hati yang bersih. Hal ini ditunjukkan pada bait terakhir. Pandanglah dari jendela hati yang bersih. Selanjutnya tema puisi Dengan Kasih Sayang. Temanya adalah kritik sosial. Karena dalam puisi Dengan Kasih Sayang, W.S. Rendra melihat keadaan sosial di sekitar masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah makna, arti atau isi puisi. Isi puisi adalah nasihat bahwa membalas kejahatan dengan kasih sayang. Puisi ini berisi kritik sosial tentang suatu fenomena di mana seseorang kadang dihukum karena kejahatan yang dilakukan, tapi pada kenyataannya hukuman yang diterima orang tersebut tidak membuat dia jera. Maka W.S. Rendra memberikan alternatif dengan puisinya berjudul Dengan Kasih Sayang. Peserta didik yang berbahagia, selanjutnya kalau kita membaca puisi, maka hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lafal. Kita perhatikan puisi kasih sayang akan terlihat dengan jelas A, I, U, E, O-nya harus jelas dalam membaca. Selanjutnya, vokal. Vokal adalah kejelasan diksi untuk didengar. Maka kita perhatikan contoh tadi pada kata dengan kasih sayang. Kita simpan bedil dan kelewang. Maka di sini vokal sudah jelas. Selanjutnya ekspresi. Perhatikan pada kata jangan. Jangan dibunuh para lintah darat. Lihatlah ekspresi di situ sudah menggambarkan bagaimana kita melarang dengan ekspresi yang sangat jelas. Selanjutnya untuk pembacaan puisi kita perhatikan juga intonasi. Kita lihat sebagai contoh dengan kasih sayang pada intonasi bait ketiga. Kita yang sering kehabisan cinta untuk mereka, maka intonasi di sini lebih ditekan
Inilah yang kita tekankan intonasi pada kata kita lebih keras. Selanjutnya pada gestur anak-anak. Gestur adalah gerak tubuh, mimik, wajah. Bisa anak-anak perhatikan pada pembacaan dengan kasih sayang yang dibacakan oleh Dwi Astuti Indriati tersebut, bahwa gestur selalu ada. Dari awal sampai akhir, gestur tubuh mendukung makna puisi dengan kasih sayang. Baiklah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang puisi dengan kasih sayang karya W.S. Rinder. Selanjutnya, mari kita simak pembacaan puisi berikut sebagai penugasan selanjutnya. Hujan Bulan Juni, buah karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon bunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tuhan, kita begitu dekat. Buah karya Abdul Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap kini.
padamu. Aku, buah karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih, perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sia-sia penghabisan kali itu. Kau datang membawaku karangan kembang, mawar merah dan melati putih, darah dan suci. Kau tebarkan di depanku, serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termang, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama, tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberimu. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Merajut Nuraga, Geracak Pena Dwi Astuti Indriati. Mendung, mentari bersembunyi, menunggu satu senyum saja. Janganlah duka teteskan air mata, karena dalam bahagiaku bersujud, selalu kusambut ujian hidup. Tengadah tangan tuk bulir harapan, hanya satu, gapai ketakwaan. Masa beranjak bagai nyanyi sunyi, tak pernah menunggu jalannya waktu. Duka, bahagia selalu mengiring asa. Tapi pelangi tak selalu di atas kepala kita. Agar takjub karenanya.
Untukmu, Rendra, Geracak Pena Dwi Astuti Indriati. Merakku terbang, merakku, merak telah melesat, tak terkejar, membawa matahari, memeluk rembulan, meraih senyum bintang. Bumi telah kau jelajahi dengan elok, kepak sayapmu, kicauanmu membelah segala nestapa sesama. Paruhmu mematuk ketidakadilan. Kapan lagi ku hirup nafas sosialmu? Kapan lagi ku kunyah karya sastramu? Kapan lagi mandi air semangatmu? Tuhan, dia merakku yang tak takut besi. Dia tetap meruyak dari jeruji. Kisah seorang guru. Pagi yang manis untuk tersenyum selalu di pagi hari, tiada ragu. Maju terus, duhai sang pejuang, bakar roda perkasa di angkasa, dan jaya anak bangsa ladangmu. Kau tumpahkan laksana kopi mewarnai, kau redam suasana hati untuk mengurai ilmu. Kau mesti bicara untuk benahi logika. Ketika benih yang kau semai bermekaran, tangan kau rentangkan, sambut cinta dengan segala doa harapan. Ya Allah, semoga tetap terjaga. Suara guru. Muridku, ku tatap sinar matamu, gelora asamu, tertawa, gembira, ceria selalu. Kuncup mekar dirimu, harapan bangsa, bangunlah dari larva yang mengungkungmu. Muridku, revolusi tanpa visi jadi kepompong, tak pernah jadi kupu-kupu. Muridku, jalan masih panjang. Jangan kau terpaku masa lalu kelabu. Feodalisme, imperialisme, kolonialisme, bangsa ini telah kenyang dengan penindasan kebodohan. Muridku, kalianlah harapanku. Kamu mengubah korupsi jadi dedikasi agar makmur negeri ini. Tetaplah membumi meski ambisimu tinggi. Nah, peserta didik yang berbahagia, silahkan mengerjakan tugas yang sudah diberikan di awal video tersebut. Namun sebelumnya, marilah kita teriakkan yel-yel penyemangat kita. Bahasa Indonesia jaya, bahasa Indonesia menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan, saya Bu Retno, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 10 Yogyakarta yang kebetulan juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena pembelajaran membaca puisi sepertinya sampai dengan saat ini belum berjalan dengan begitu optimal. Kondisi ini sangat bisa dipahami mengingat pemahaman siswa terkait dengan teknik pembacaan puisi seperti adanya ekspresi, punktuasi, gestur, kemudian pelafalan, kemudian juga ekspresi itu belum berjalan, belum begitu dipahami oleh siswa. Bukan hanya itu saja, untuk mendapatkan satu gambaran konkret tentang teknik membaca puisi, agaknya siswa perlu mendapatkan satu pemodelan, satu contoh konkret bagaimana membaca puisi dengan teknik yang benar. Nah, satu inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Indri, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kalasan, ini memberikan satu pencerahan yang luar biasa khususnya di dalam pembelajaran pembacaan puisi. Beliau menempatkan diri sebagai seorang guru model di dalam pembelajaran membaca puisi. Melalui cara pembacaan yang dilakukan oleh Bu Indri yang sangat memperhatikan adanya pelafalan, adanya intonasi, adanya punktuasi, adanya ekspresi, dan gestur yang sangat tepat. Ini siswa mendapatkan satu gambaran yang konkret. Seperti ini cara membaca puisi yang benar. Intonasi sudah sangat bagus, pelafalan sudah sangat tepat, sangat jelas. Kata-kata yang ada di dalam puisi itu bisa dinikmati dengan jelas. Kemudian ekspresi wajah menggambarkan isinya. Kemudian juga punktuasi, pemenggalan kata demi kata, kalimat ataupun glosa itu sangat membantu siswa di dalam memahami makna puisi itu sendiri. Dengan teknik pembacaan puisi yang kemudian divideokan oleh Bu Indri menjadi sebuah video pembelajaran membaca puisi, ini siswa seolah-olah didekatkan pada contoh pembacaan puisi yang konkret sehingga dia akan bisa menirukan. Jadi bukan hanya kualitas pembacaan saja yang bisa didapatkan, pembacaan puisi yang tepat yang bisa didapatkan oleh siswa, tapi melalui pembelajaran dengan video ini, suasana pembelajaran diharapkan juga lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih kondusif begitu, sehingga dengan situasi pembelajaran yang seperti ini maka pembelajaran bisa berlangsung dengan lebih optimal. Selamat kepada Bu Indri yang telah berinovasi di dalam pembelajaran puisi ini. Semoga proses berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan kualitas pembelajaran yang diharapkan. Selamat berproses. Merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Daryono, Ketua MGMP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kabupaten Sleman. Salah satu kendala pembelajaran puisi peserta didik adalah malu mengekspresikan hasil karyanya di depan teman dan di hadapan Bapak Ibu guru. Kebanyakan peserta didik dalam mengekspresikan hasil karyanya hampir tidak terlihat intonasi, ekspresi, dan gestur, sehingga pembacaan puisi itu hampir sama seperti membaca teks yang lain, misalnya teks eksposisi, mungkin juga teks argumentasi. Dengan adanya pembelajaran puisi yang dimediani oleh guru, yaitu guru yang membuat media pembelajaran, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat peserta didik dalam mengekspresikan hasil karyanya di depan
teman-temannya dan di hadapan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan media pembelajaran yang dibuat oleh Ibu Indri ini bisa menjadi pemacu pertama dalam pembelajaran puisi, khususnya dalam presentasi hasil karya siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak atas nama buah karya Mustafa Bisri. Ada yang atas nama Tuhan melecehkan Tuhan. Ada yang atas nama negara merampok negara. Ada yang atas nama rakyat menindas rakyat. Ada yang atas nama kemanusiaan memangsa manusia. Ada yang atas nama keadilan meruntuhkan keadilan. Ada yang atas nama persatuan merusak persatuan. Ada yang atas nama perdamaian mengusik perdamaian. Ada yang atas nama kemerdekaan memasung kemerdekaan. Maka atas nama apa saja, siapa saja, kirimlah laknat kalian atas namaku. Perangilah mereka dengan kasih sayang.